di terminal waktu itu tuh. Nah, akhirnya saya pulang lagi ke Cirebon. Saya diserang oleh makhluk-makhluk yang berbentuk goib seperti naga. Kalau kamu pengen kaya, kamu harus menggunakan uang 50 ribuan yang dari Mbah kamu. Ya udah, kalau kamu sudah bertemu saya, berarti kamu sudah bisa digunakan. Dengan saya membakar apel jin, muncul sosok goib tinggi besar, dan dia sempat muncul di depan saya. Itu belum pernah ada, belum pernah terjadi. Bahkan saya akan dijadikan tumbal, karena kenyataannya nggak ada, hanya medianya Mbah itu aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, semoga kita selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mau ingetin lagi nih bahwa channel Malam Mencekam itu rutin upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan jamnya itu di jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi jangan lupa catat jam dan harinya. Nah, di video kali ini kita akan langsung menghubungi Mang Ei yang sudah bersama narasumber. Narasumber ini melakukan sebuah pesugihan uang bibit, namun selalu gagal. Kenapa? Karena ternyata justru dukunnya ini yang menjadikan Mas Edi ini menjadi tumbal. Seru banget nih. Bagaimana kisahnya, keseruannya? Kita langsung bersama Mang Ei. Mangga Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali saya Mang Ei dan tim yang kali ini masih berada di kota Cirebon, kota yang menyimpan 1000 cerita mistis. Baik, malam hari ini saya sudah kedatangan tamu warga kota Cirebon juga, yaitu Mas Edi ya. Betul. Mas Edi akan bercerita kepada kita tentang pengalamannya di tahun 2005 ketika beliau sedang mengalami keterpurukan ekonomi, yang mana beliau mencoba mencari sesuatu atau tanda kutip mencari pesugihan. Entah apa yang ada di pikiran beliau, ternyata pesugihan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Bagaimana kisahnya dalam pencarian kisah Mas Edi ini? Kita ke Mas Edi dulu ya. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Edi ya? Alhamdulillah sehat. Kegiatan apa nih sekarang? Jadi kegiatannya sekarang ya bekerja seadanya aja untuk sekarang. Artinya kalau ada orang minta didoain, ya alhamdulillah masih bisa doain gitu. Pekerjaan sehari-harinya apa aja lah, istilahnya serabutan gitu ya, pekerjaannya. Saya dengar tadi juga seorang ustadz ya Mas Edi ini. Ya, jadi kalau saya itu bukan seorang ustadz, cuma saya itu belajar ke ustadz. Kalau mondok apa sih enggak gitu. Tapi bisa menyembuhkan orang-orang sakit katanya. Ya, dengan izin Allah, karena saya belajar ke Al-Hikmah, ahli batin,
ya alhamdulillah sampai sekarang dengan izin Allah yang diobatin, alhamdulillah disembuhkan. Amin. Amin. Dengan syariat melalui doa saya. Ya, ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Baik. Antaranya ke saya begitu. Oke Mas Edi, ini penonton Malam Mencekam mungkin penasaran ingin tahu cerita apa yang Mas Edi alami ketika melakukan pesugihan, yaitu uang bibit ya. Iya, uang Oke, ganda. Uang ganda. Baik, Sobat Malam Mencekam, kita dengarkan cerita dari Mas Edi. Jadi ceritanya itu pada perjalanan itu tahun 2005. Dan pada saat itu awalnya itu saya ketemu dengan teman saya di warung langgan yang biasa saya makan di situ. Dan teman saya itu bercerita, "Gimana nih kabarnya, Mas Edi? Udah lama nih nggak ketemu." "Oh iya, baik," kata saya. Tentang kesehariannya kerjanya apa?" "Kesehariannya saya bekerja ya nyelesin serabutan aja gitu, apa aja kerjanya." Dan dia itu pada saat itu cerita, mau nggak diajak saya dengan ikut uang ganda atau uang bibit. "Di mana itu?" "Di Bekasi. Saya sekarang lagi proses," katanya. Waduh, pada saat itu saya gimana ya, kaget aja gitu. "Proses gimana maksudnya?" "Yaitu proses uang ganda di Bekasi." "Uang ganda itu uang balik. Syaratnya seperti apa?" kata saya. "Syaratnya yaitu ada maharnya 500.000. Dan terus syarat lagi yang kedua, uang 50 ribuan 2 lembar." "Oh gitu syaratnya." "Waduh, saya nggak punya uang nih Mas," kata saya tuh. Itu namanya Mas Suta ya, teman saya pada saat itu. "Oh ya udah, kalau nggak punya uang nanti saya pinjemin dari saya. Saya kebetulan lagi proses, yuk kita sama-sama ke Bekasi." Nah pada saat itu karena hari makin larut, makin malam, akhirnya dia memutuskan, ya udah kalau misalnya mau ikut nanti besok langsung aja kita OTW. "Kemana?" kata saya. "Ke Bekasi." Nah akhirnya saya dengan Mas Suta itu berangkat bareng sama-sama ke Bekasi. Datang, namanya itu Haji Deni, Mbah Deni. Nah setelah itu Mbak Deni bertanya ke saya, "Loh kok bawa temen sih Mas Suta?" "Iya ini teman saya nih. Temen dulu sih satu kerjaan sama saya. Tapi sekarang udah enggak lagi, udah lama baru ketemu." "Oh gitu. Ya udah kalau mau ikut ke sini syaratnya harus ada apel jin. Dan persyaratannya itu harus ada uang 500.000 dan uang 50.000 2 lembar. Jadi persyaratannya seperti itu." Nah terus saya tanya, "Loh Pak Haji, kok persyaratannya seperti ini?" "Iya, ini persyaratan utama. Kalau yang 50.000 itu untuk alat tukar, untuk beli gitu. Nah setelah itu yang 500.000-nya untuk maharnya." Nah akhirnya saya ngikutin karena
gimana ya, penasaran, pengen berhasil, iya apa enggak gitu. Seperti itu syaratnya. Ya udahlah, kita ngikutin aja. Nah, waktu itu saya dipinjemin sama teman saya. Nah, pada saat itu langsung diterima uang syaratnya sama uang maharnya. Nah, terus saya setelah itu dikasih kapsul 2 biji. Loh, kok ada kapsulnya, Pak Haji? Ya, ini kapsul ini untuk mempekakan uang ganda. Maksudnya dengan kapsul ini maka uang ganda itu akan bisa balik lagi. Loh, bisa taunya dari mana, Pak Haji? Ya, ini bisa taunya karena kapsul ini bisa untuk mengetahui bagaimana caranya uang balik. Oh gitu. Nah, terus kapsul itu dikasih 2 biji ke saya, diminumin gitu. Akhirnya saya minum kapsul itu dua-duanya. Sama Pak Hajinya, ya udah nih minum kapsul. Cuma dengan kapsul ini kamu akan bisa jurus silat apa aja. Bisa jurus harimau, jurus macan, jurus monyet gitu. Kalau misalnya sudah masuk kayak jurus macan, jurus monyet dengan sempurna, katanya uang tersebut bisa untuk membeli alat tukarnya gitu, akan balik kembali ke saya gitu, uang yang 50 ribuan. Nah, setelah itu saya dan teman saya akhirnya dikasih tungku. Tungku itu untuk tempat arang bara. Akhirnya saya suruh pulang. Ya udah, nih Pak Edi, saya bawakan tungku untuk ritual kamu di rumah. Tapi dengan satu syarat, di rumah susun ritualnya. Akhirnya saya setelah udah menerima tungku tersebut, udah ngasih mahar, pulang sama teman saya. Nah, setelah pulang dari situ saya naik mobil umum, bus. Nah, terus bertemu dengan teman saya di situ. Bertemu. Tapi bukan teman deket, jadi teman sekedar hello aja lah. Istilahnya sekedar kenal aja gitu. Akhirnya saya bingung. Loh, kok aneh sih? Kayak ada sesosok makhluk goib yang ngikutin, bentuknya seperti naga, mengejar-ngejar saya. Dan akhirnya di dalam bus itu saya kaget, ada sosok makhluk berbentuk naga. Nah, akhirnya saya sama teman saya yang tadi sekedar hello, saya ngobrol. Loh, kata saya tuh, saya kok aneh. Sama teman saya ngobrol, kok ada bentuk sosok naga yang ngikutin saya. Begitu. Akhirnya saya dari kendaraan bus itu saya turun, ganti mobil lagi, sama-sama dengan teman saya. Nah, terus saya sama teman saya langsung ke Cirebon. Turun saya di Plumbon, jalan tol jembatan Plumbon. Nah, di situ saya masih dikejar juga. Nah, itu yang tadinya saya bareng dengan teman saya nggak tahu lagi tuh teman saya kemana. Istilahnya nggak tahu dianya perginya kemana, nggak tahu. Soalnya waktu itu saya kayak orang nggak sadar gitu. Akhirnya saya naik angkot GP turun di kota. Nah, saya sampai nggak inget istilahnya kalau saya turunnya di Pleret atau di kota, nggak inget. Pokoknya asal turun aja saya. Turun. Nah, begitu turun saya waktu itu di Jalan Tuparev ya, kalau nggak salah. Seingat saya, soalnya udah lama sekali sih. Pokoknya udah deket rumah lah.
Akhirnya saya dikejar-kejar naga. Saya naik angkot lagi sampai pulang ke rumah. Udah nyampe di situ, akhirnya saya datang itu antara jam 10-an malam. Saya menunggu waktu karena persyaratannya itu harus jam 12 malam. Akhirnya saya sambil melamun, loh kok aneh ya, saya dikejar-kejar makhluk goib yang berbentuk naga, kata saya. Saya bingung. Akhirnya pada saat itu saya sambil merokok, sambil merenung sendiri. Akhirnya saya ngelihat jam, antara jam 11-an lah. Jam 11-an, wah masih ada waktu nih, 1 jam lagi. Saya sambil merenung perjalanan saya karena capek ya dari jarak jauh gitu. Akhirnya sambil merenung, sambil apa, tahu-tahu jam 12. Jam 12 saya siap untuk ritual. Nah, di situ saya ritual. Nah, apel jinnya itu udah disiapin, ditungku. Saya ritual di situ. Begitu saya ritual, dan persyaratannya itu kan harus bertemu dengan sosok jin itu. Nah, begitu saya ritual, saya kayak ngerasa ketakutan gitu. Karena dari asapnya itu kelihatan saya itu keluar seperti sosok makhluk yang saya belum pernah tahu gitu. Makhluknya tinggi besar dan bertanduk. Nah, si makhluk itu akhirnya menanyakan, Ada apa anak muda? Manggil-manggil saya. saya ngomong apa adanya keinginan saya. Saya kepingin uang balik ini yang 50 ribuan supaya bisa untuk dijadikan alat tukar, beli apapun bisa balik lagi. Saking takutnya saya, akhirnya saya merasa gimana gitu, kayak orang sadar nggak sadar aja gitu. Dan di situ akhirnya si jinnya itu, saya sempet dialog sama jin itu. Ya udah, kalau kamu sudah bertemu dengan saya, apapun hajat kamu, keinginan kamu, uang tersebut akan dijadikan untuk alat tukar. Tapi dengan satu syarat, baranya itu harus sampai padam. Nah, setelah itu nggak terasa waktu sampai jam ya setengah 4 pagi lah, setengah 4 pagi. Akhirnya saya tertidur karena rasa penasaran saya. Pada saat itu saya ditemuin makhluk, sesosok makhluk tinggi besar yang menurut saya itu jin, nggak tahu itu setan, jin, nggak tahu lah makhluk apa gitu, karena saya nggak ngerti bahwa itu jin atau itu setan, pokoknya makhluk goib lah. Akhirnya saya melamun, saya berpikiran, loh kok saya sampai tertidur sampai pagi kayak gini, tunggunya udah padam, kata saya tuh. Akhirnya saya balik lagi ke Bekasi, kontak teman-teman saya nggak aktif. Akhirnya saya ke rumah orang tuanya. Nah, kata orang tuanya, ya itu nggak tahu, dari kemarin dia itu katanya sih ke Bekasi, nggak ketemu saya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri karena udah tahu tempatnya Mbah itu, ke Bekasi lagi sendiri. Ke Bekasi lagi. Saya sempat ketemu dengan Mbah itu ke Bekasi, ngobrol lagi. Gimana nih Mbah? Saya ini udah ritual dan saya udah ketemu dengan makhluk
yang kata Mbah harus ketemu dengan makhluk tersebut. Saya udah ketemu dengan makhluknya. Kamu ada kesalahan katanya, kata si Mbah itu. Kesalahannya apa Mbah? Harusnya kamu itu bertemu makhluk tersebut, si baranya itu harus benar-benar padam. Jadi kamu harus diulangin lagi ritualnya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Mbah itu, karena keinginan saya kuat dengan pengen punya uang balik, akhirnya oh begitu ya Mbah. Iya, ya udah Mbah, kalau kayak gitu saya balik lagi. Oh iya Mbah, jadi harus berapa kali saya bertemu dengan sosok makhluk yang berbentuk seperti orang tinggi besar, kata saya. Pokoknya makhluk lain lah, entah jin entah setan, saya nggak tahu. Nah udah kayak gitu, akhirnya saya suruh balik lagi. Kata Mbahnya, ya udah kamu balik lagi aja, nanti di sana kamu melakukan ritual lagi, tepat malam lagi. Udah, jangan kamu mikirin teman kamu, yang penting diri kamu sendiri. Kalau diri kamu yakin ketemu dengan sosok itu, kamu akan berhasil. Ini baru satu kali katanya. Nah, nanti yang kedua kali kamu harus ketemu dengan makhluk itu. Akhirnya saya pulang lagi dari situ ke Cirebon naik bus. Begitu saya pulang ke Cirebon naik bus itu, saya sempat di terminal itu, saya itu seolah-olah dikejar-kejar oleh makhluk yang berbentuk naga, seperti ada sayapnya gitu naga itu. Akhirnya saya takut, kok ada makhluk ngikutin saya, kata saya tuh. Sama, karena saya takut, akhirnya saya mobil bus yang saya ikutin itu lama nggak berangkat, akhirnya saya pindah bus lagi, beli tiket lagi, supaya saya cepat keluar dari tempat bus itu, di tempat terminal, di terminal waktu itu tuh. Nah akhirnya saya pulang lagi ke Cirebon. Saya diserang oleh makhluk-makhluk yang berbentuk goib seperti naga. Begitu diserang, sama seperti yang awal lagi diserang, saya langsung turun di Plumbon, turun naik angkot GP. Nah udah kayak gitu, saya turun dari angkot, saya ngasih uang ke angkot, nggak sadar tuh ngasih uangnya nggak tahu berapa. Mas ini kembalinya kok banyak banget, 50.000. Udah, karena saya saking takutnya, saya akhirnya nggak mikirin kembalian, langsung aja saya pulang ke rumah. Pulang lagi ke Cirebon, saya diserang oleh makhluk-makhluk yang berbentuk goib seperti naga. Udah nyampe rumah, istirahat sebentar. Akhirnya waktu itu sih pas setengah 12. Akhirnya saya santai sebentar sambil ngerokok, minum apa, istilahnya menghilangkan rasa lelah, rileks lah gitu. Akhirnya saya ritual lagi ke rumah saya, di rumah saya gitu kan. Dengan saya membakar apel jin, muncul sosok goib tinggi besar, dan dia sempet muncul di depan saya. Karena saya waktu itu saya ketakutan, karena saking kuatnya saya, istilahnya dengan munculnya makhluk tersebut baunya anyir, kata orang Jawa sih amis lah gitu, anyir, kata orang Sunda anyir gitu. Nah udah kayak gitu muncul, karena saking kuatnya saya berkeinginan supaya apa yang saya inginkan, uang balik itu bisa
digunakan dan nyata. Akhirnya sosok jin itu yang tadi berubah wujud di depan saya, yang tadinya asap, bau anyir, terus berubah wujud menjadi tinggi besar dan bertanduk. Akhirnya si jin itu sempat ngobrol sama saya. Kau ada keperluan apa dengan saya? Saya utarakan isi hati saya. Saya ada keperluan untuk bisa kaya. Kalau kamu pengen kaya, kamu harus menggunakan uang 50 ribuan yang dari mbah kamu. Ya udah, kalau kamu sudah bertemu saya, berarti kamu sudah bisa digunakan. Saya ketakutan tuh, ketakutan. Nah, akhirnya begitu sempat dialog dengan saya sampai tertidur, pingsan, nggak sadar. Tahu-tahu pagi azan subuh. Begitu azan subuh, saya istirahat sebentar, nggak ingat kalau iya ini subuh kita harus sholat atau ibadah, nggak ingat. Nah, akhirnya begitu malamnya lagi saya ritual lagi, karena sisa baranya itu arangnya itu masih ada, saya nyalakan lagi di rumah susun itu, di rumah saya. Nah, udah kayak gitu bertemu lagi sama sosok makhluk itu. Nah, akhirnya udah 3 kali kita ketemu, sama mengeluarkan bau anyir dan amis. Bicaranya juga sama seperti kemarin saya ketemu. Akhirnya saya udah ketemu, saya tertidur. Begitu besok malamnya lagi, akhirnya saya diserang sama makhluk-makhluk yang berbentuk naga. Wah, akhirnya saya di situ sampai terbawa alam goib, nggak sadar. Akhirnya saya sampai, ya ibaratnya perang fisik lah, tapi menurut saya itu bukan makhluk biasa, makhluk goib gitu. Nah, akhirnya dengan seperti itu, karena saya sudah pernah belajar ala batin, akhirnya saya sempat mengeluarkan tenaga dalam. Nah, itu TV yang di ruangan saya sampai TV itu geser. Iya, dengan saya mengeluarkan tenaga dalam, geser gitu. Saya pikir dengan TV geser, makhluk goib pun akan menjauh, tapi malah si goib itu menyerang saya banyak sekali. Wah, secara tiba-tiba gitu kan. Akhirnya tanpa sadar saya berzikir, berdoa. Nah, saya bertemu dengan seorang yang memakai jubah, orangnya tua. Dia itu ngomong ke saya, "Ya udah, Dek, kamu bacakan aja Al-Fatihah." Gitu. Ayat-ayat Al-Fatihah 3 kali, kamu jangan napas. Akhirnya saya baca Al-Fatihah 3 kali. Di situ saya hajarin. Nah, makhluk itu hilang lagi. Nah, saya berdoa lagi. Nah, terus ada sesosok seperti Sunan Gunung Jati, dia ngasih tahu, "Ya udah, kamu baca aja nih surat Al-Fatihah 7 kali. Maka goib yang tidak baik yang menyerang kamu itu akan hilang." Akhirnya saya bacakan 7 kali, saya hajar, akhirnya hilang tuh goib. Nah, udah berjalannya waktu itu sampai pagi,
Saya sampai tertidur. Nah, orang tua saya pun bingung, loh ini anak saya ada apa ini? Kayak orang kesurupan apa gimana ini? Kok datang-datang langsung kayak gini, kaget. Akhirnya saya diminumin air dari orang tua saya, mungkin itu air doa atau air apa. Tapi air tersebut yang kata orang tua saya air doa, pas diminum memang saya hilang serangan gaib tersebut. Hilang, seolah-olah sosok makhluk-makhluk itu nggak ada. Tapi begitu saya mengeluarkan istilahnya ke belakang ya gitu ya, istilahnya udah pipis udah apa, masuk lagi, kumat lagi seperti itu, sosok makhluk gaib itu nyerang lagi. Akhirnya saya sampai terjadi peperangan seperti itu lagi, ribut lagi gitu. Dan setelah itu saya langsung datang ke temennya orang tua saya, yang kata orang tua saya itu seorang ustadz lah di pondok pesantren gitu. Terus saya dikasih minum, dikasih apa, agak enakan badan. Nah setelah itu saya merenung di rumah, loh kok seperti ini ya kejadiannya, ada apa ini? Nah terus saya dikasih wejangan dengan suara-suara gaib yang ada di telinga saya. Udah, kamu datang aja ke Gunung Jati, maka kamu akan menemukan jamaah di sana. Ya kalau kamu pengen sembuh, kamu itu ini kena gangguan dari gaib yang tujuannya itu tidak baik. Mungkin karena kamu ikut uang balik atau apa. Nah setelah itu saya ngobrol dengan jamaah wirid, yaitu apa yang dikatakan bisikan dari gaib di telinga saya itu akhirnya berkenalan dengan ketua jamaah wirid. Di situ saya menimba ilmu, belajar wirid supaya menghilangkan bisikan-bisikan gaib yang ada di diri saya selama kejadian itu. Akhirnya saya tukar pikiran sama guru saya, ngobrol, dan guru saya mengatakan, berarti ini kamu mau untuk tumbal, ini hanya media mbahnya kamu aja yang dulu kamu ikut uang balik. Udah, kamu belajar aja di sini, zikir wirid di sini. Nanti kamu penyakit gaib dan gangguan gaib yang ada di diri kamu itu akan hilang. Saya rajin wirid, zikir, ikut jamaah ke Gunung Jati. Dikenalin sama teman-teman jamaah yang dari pimpinan jamaahnya itu, ngobrol apa, sharing. Saya ikut zikir wirid. Dengan berjalannya waktu, hari demi hari saya ikut berzikir. Akhirnya saya ngobrol ke guru saya, ya maksudnya ke pimpinan jamaah wirid itu. Udah Mas Edi, sekarang udah ngikut di sini aja, nanti juga gangguan gaib kamu akan hilang. Nah waktu itu saya dikasih wiridan, dikasih tawasulan di situ bareng sama teman-temannya guru saya di situ. Lama kelamaan
Suara-suara itu minggu demi minggu, bulan demi bulan, akhirnya hilang. Dan saya diijajahin surat Al-Fatihah, surat Al-Kausar dengan kiai jamaah itu. Nah, terus saya mencoba berwirid, berzikir. Akhirnya lama-kelamaan hilang suara-suara goib yang tadi itu. Udah hilang semua. Sama pimpinan jamaah itu dikasih amalan, suruh ngamalin nih, kalau ini untuk orang kena gangguan jin, ini untuk orang yang kena santet, kena guna-guna gitu. Akhirnya saya rajin zikir, wirid di situ. Lama kelamaan saya praktek sendiri. Orang yang kesurupan yang kesurupan itu saya wiridin, sembuh. Akhirnya yakin saya dengan amalan-amalan itu yang dikasih oleh Pak Kiai itu. Minggu demi minggu, bulan demi bulan saya berzikir. Lama-kelamaan saya bisa ngobatin orang dengan izin Allah. Dan sampai sekarang ya saya pun merasakan khasiat dan amalan yang diajarkan oleh Pak Kiai itu, pimpinan jamaah wirid itu benar. Saya yakin. Jadi perjalanan hidup saya sampai sekarang alhamdulillah ada hikmahnya. Sampai sekarang saya bisa ngobatin orang kena santet, orang kena guna-guna. Mungkin Allah ngasih hikmahnya ke saya, ngasih kelebihan dari saya, cuma lewat media uang bibit dan uang ganda. Minggu demi minggu, bulan demi bulan saya berzikir. Lama-kelamaan saya bisa ngobatin orang dengan izin Allah. Jadi kesimpulannya gagal ya ini. Belum sempat mencoba tapi udah gagal ya. Udah gagal. Jadi kesimpulannya itu uang bibit itu yang saya alami itu nggak ada buktinya. Jadi menurut saya, karena saya praktek langsung, itu hanya media dia aja. Iya. Sementara apa yang didambakan oleh saya itu nggak ada, gagal. Dan saya bertanya kepada Ustadz, Kiai, pakar-pakar, itu hanya media. Dan dia semakin memperdaya kita dengan kapsul tersebut, dia akan menjadi kaya dan usahanya akan menjadi maju, kesimpulannya. Jadi apa yang dialami saya itu belum pernah ada, belum pernah terjadi. Bahkan saya akan dijadikan tumbal karena kenyataannya nggak ada, hanya medianya mbah itu aja gitu. Yang katanya bisa untuk uang balik, bisa untuk kekayaan, itu nggak ada. Cuma kalau bertemu makhluk sosok, iya. Tapi kalau kenyataannya untuk alat tukar, menjadi uang balik dan kita menjadi punya keuntungan yang besar, itu nggak ada, Pak. Seperti itu kesimpulannya. Jadi semuanya itu bohong, itu hanya ditipu daya oleh orang-orang yang memperdayakan orang lain untuk tumbal dan untuk kekayaan diri sendiri. Begitu, Pak, kesimpulannya. Jadi yang cerita-cerita orang itu mengenai uang bibit tadi memang nggak ada atau
Mungkin begini ya Pak ya. Orang itu mungkin lain-lain ya, tapi apa yang saya alami itu nggak terbukti, Nggak terbukti. nggak ada. Padahal uang bibit itu sebenarnya bisa ya. Bisa, Bisa. mungkin lain orang, lain cerita Lain mungkin. cerita. Ya, jadi di MM sendiri pernah ada cerita dari Waus pernah Ya, menjalani temannya itu menjalani uang bibit dan hanya bisa dipakai hanya 3 kali katanya. oh begitu. Jadi ya, Pak, ya? berbeda-beda ya setiap orang kan gini ya. Iya, berbeda-beda. Baik. Teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama itu. Kapok akhirnya. Iya, akhirnya kapok. Bahkan pada saat itu teman-teman sama saya itu saya nggak tahu larinya kemana, karena waktu itu saya di bawah sadar. Jadi nggak sadar aja saya punya temen, berangkat bareng, pulang bareng, istilahnya ngikut ritual hayu bareng-bareng. Sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Cuma udah pernah dengar sih kabarnya. Ya kemarin-kemarin katanya sih nggak pulang-pulang ke orang tuanya, nggak ketemu sampai sekarang. Jadi apa yang saya alami itu ceritanya bohong semua, gitu, nggak nyata. Ya nggak tahu, barangkali lain orang lain cerita, ada yang nyata, bisa mungkin seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Oh ya, jadi Mas Edi ini tadi diuraikan bisa mengobati orang ya. Iya, Itu penyakit apa yang bisa ditolong oleh Mas Edi? ya contohnya penyakit non medis Pak, kayak kena gangguan guna-guna yang kata orang itu santet, non medis. Saya bisa juga fisik, artinya kayak salah urat, istilahnya. Yang penting bukan patah tulang, saya bisa gitu. Ya. Kalau misalnya non medis kayak kena serangan goib, kayak Santet orang ya? kesurupan, insya Allah dengan izin Allah bisa Pak. Sudah banyak yang berobat ke Mas Edi? Ya alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi di balik semua peristiwa itu Pak, hikmahnya ada bagi saya. Soalnya apa yang saya alami alhamdulillah, saya sampai sekarang dikasih panjang umur, dikasih kelancaran rezeki, dikasih kesehatan. Dan teman-teman saya yang dulu itu nggak tahu kabarnya Pak sampai sekarang. Ya. Iya. Oke. Oke sobat, itulah cerita yang menarik dari Mas Edi yang mengalami sendiri akan menjadi tumbal ya. Ternyata Iya. setelah diteliti akhirnya cerita itu adalah cerita kebohongan saja ya. Betul. Oke, baiklah. Nah sobat Malam Mencekam, demikian kami akhiri cerita dari Mas Edi. Dan terima kasih kepada Anda yang telah support channel Malam Mencekam. Bila suka dengan cerita dari Mas Edi silahkan berkomentar di bawah. Insya Allah Mas Edi akan coba bantu menjawab. Begitu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.